Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kalian sehat semua di rumah masing-masing. Dan kelas 12 MMC semoga tetap semangat dalam situasi yang tak menentu ini. Doa Pak Guru, doa kita semua, semoga keadaan ini cepat membaik. Allahumma amin. Di pertemuan daring kedua ini di mata pelajaran DMI ya, Desain Multimedia Interaktif. Nanti akan kita bahas KD yang pertama ya. Di sini ada beberapa KD. Nanti kita akan bahas yang pertama itu menguraikan konsep dasar multimedia interaktif. Konsep dasar. Jadi intinya ya, untuk sebelum membuat kita harus tahu intinya. Makanya kemarin di pertemuan minggu lalu kalau kita lihat grup, Pak Her sudah memberikan pertanyaan stimulus, pertanyaan rangsangan. Yang alhamdulillah sudah kalian respon. Pertanyaannya ini ya, kita review sedikit juga. Menurut kalian desain multimedia interaktif itu apa? Manfaatnya apa sih? Terus fungsinya buat apa? Oke, jadi pertanyaan stimulus ini bertujuan supaya kalian explore dulu, bereksperimen terlebih dahulu, di mana ya sendiri menggunakan informasi yang kalian miliki. Ya, jadi di sini juga Pak Her lihat antusiasnya cukup tinggi, ada 82 komentar di kelas kita. Coba kita bacakan jawaban-jawabannya. Yang pertama dari top komen dari Septi dan Febrianti. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Menurut saya desain multimedia interaktif media yang penggunaannya dengan jaringan, terus di dalamnya ada gambar, audio, dan tulisan. Oke, baik. Kemudian ada Hanif, desain multimedia, pembuatan desain bisa berupa teks, gambar, dan lain-lain. Pembuatan desain. Oke, good. Media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi. Menurut dari Rizal nih, merupakan desain yang dapat berupa teks, video, grafik, sebagai bahan menyampaikan informasi. Tapi beberapa kalian menyebutkan di sini belum lengkap ya, hanya terdiri dari beberapa teks, video, grafik, dan lain-lain untuk menyampaikan informasi. Informasi media yang bentuknya menyampaikan informasi, sama juga ini kan. Penggabungan image, animasi, audio, video dalam suatu sajian. Oke, kita kembali lagi ke sini, ke bahan kita. Ini Pak Her dapat di website Universitas Negeri Malang, semoga valid ya. Ini pokok materinya tadi. Yang pertama kita membahas konsep multimedia interaktif. Multimedia yang kita tahu, yang sudah kita bahas mungkin di kelas 10 atau kelas 11. Multi berarti banyak ya. Multi banyak. Media banyak berarti lebih dari satu. Kalau media itu perantara. Perantara dalam hal ini di dunia digital, perantara untuk menyampaikan pesan. Berarti ada komunikator sebagai penyampai pesan dan juga komunikan sebagai penerima pesan. Nah, media mengantarkan. Makanya media itu kita sebut perantara pesan ya. Media perantara pesan. Nah, berarti kalau multimedia digabung, perantara pesan yang terdiri dari beberapa unsur. Apa saja itu unsurnya? Nah, bisa kita lihat di sini ada teks, ada gambar, ada suara, ada video, dan animasi. Kemudian di sini ada kata di belakangnya interaktif. Apa bedanya multimedia saja dengan multimedia interaktif? Tadi kalau multimedia saja, perantara untuk menyampaikan pesan yang terdiri dari beberapa unsur. Sedangkan kalau multimedia interaktif, dalam hal ini berhubungan dengan komputer, dengan digital ya. Pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna
melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Jadi ada pembedanya antara multimedia dan multimedia interaktif. Di sini ditambahkan ada navigasi, ada interaksi, dan komunikasi. Oh iya Pak, berarti ada multimedia non interaktif. Ya tentu ada dong. Sebelum kita bahas perbedaan itu, coba kita tafsirkan dulu pengertian ini. Jadi di setiap perangkat digital yang kita tahu pasti ada CPU-nya, ada prosesornya yang sudah kita sering gunakan, yaitu bahasanya adalah komputer. Di setiap perangkat yang bermesin berarti bisa kita ibaratkan itu komputer. Ya, ada komputernya. Jadi pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, gambar, suara, video dengan menggabungkan perangkat. Kenapa ada kata-kata menggabungkan perangkat? Ya, karena akan saling berkaitan. Misalnya saja, untuk menghasilkan suara dibutuhkan input, mikrofon. Untuk mendengarkan membutuhkan speaker. Kemudian, untuk menghasilkan sebuah video, kita membutuhkan perangkat kamera untuk merekam gambar. Kemudian, untuk menghasilkan sebuah animasi, dibutuhkan software, dibutuhkan pentab. Nah, jadi di sini dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, memungkinkan pengguna. Berarti tadi ada pesan yang ingin disampaikan. Dari siapa? Dari pembuat. Yang kita kenal istilahnya sekarang ini adalah content creator. Ya, kemudian ada audien ya, ada audien. Nah, pembedanya multimedia interaktif, pengguna melakukan navigasi. Bedanya dengan multimedia interaktif dan multimedia non interaktif. Ini di sini navigasi. Contoh navigasi itu seperti apa, Pak? Navigasi misalnya yang Pak Her lakukan sekarang, Pak Her sedang melakukan navigasi menggunakan scrolling, menggunakan mouse. Ini salah satu bentuk navigasi. Kemudian bentuk navigasi lainnya apa misalnya? Misalnya di sini, button new tab ini, dengan cara apa navigasinya? Kita cara klik. Dengan cara diklik, menghasilkan lembaran baru. Begitu ya. Kemudian kita kembali lagi tadi navigasi. Jadi yang membedakan adalah navigasi. Nah, tujuannya untuk mengaktifkan pembelajarnya, dalam hal ini digunakan untuk edukasi. Jadi multimedia interaktif ini kita bahas tujuan utamanya adalah untuk edukasi, untuk memudahkan. Oke, tidak hanya siswa itu pasif, tapi harus melakukan do something di sini. Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu yang disebut reaksi ya, interaksi. Interaksinya apa saja? Mengeklikkah, mengetikkah. Jadi kita kembali ke Google Classroom. Jadi Google Classroom ini adalah media sosial platform yang sangat interaktif. Ya kan? Ini contoh simpelnya. Pak Her memberikan kalimat pertanyaan, kalian menjawab. Interaksikannya adalah dengan menulis jawaban di kolom komentar. Begitu ya, mudah dipahami ya. Mohon maaf kalau ini muter-muter. Nah, dalam multimedia interaktif terbagi menjadi dua pemakaian pemilihan. Jadi ada hierarki dan non-linear. Kalau kita baca hierarki memiliki pilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Contoh misalnya kalau di kolom komentar kalian ada yang Pak Her suruh nge-review website sekolah kita. Punyanya siapa ini? Punyanya bentar. Oke nih Pak Her review kan satu-satu kan. Oke, ini punyanya Pipit di sini ya. Jadi yang saya lakukan itu membuka website SMKN 1 Gombong. Coba kita buka website SMKN 1 Gombong. SMKN 1 Gombong sh.id.
Oke, di sini ada tampilan home-nya, berandanya. Terdapat beberapa menu, ada menu beranda. Di dalam menu beranda ada fasilitas, struktur organisasi, visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian ada direktori, PPDB, kategori, galeri, eskul, dan BKK. Jadi sebagai seorang pengguna ketika kita ingin mengetahui visi misi sekolah, kita harus mencari informasi ke menu beranda. Baru kita klik visi dan misi. Nah, ini adalah salah satu sampel navigasi secara hierarki. Di dalam menu beranda terdapat subtopik lagi. Ada fasilitas, struktur, visi misi, tujuan sekolah. Jadi untuk menampilkan informasi visi misi, kita harus melalui menu beranda, subtopik, visi misi. Itu adalah salah satu contoh penggunaan navigasi secara hierarki. Jadi tidak langsung. Jadi harus melalui subtopik yang disediakan oleh developer. Kemudian ada yang non-linear. Yang kedua ada non-linear. Memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak, untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan. Oke, kita kembali lagi. Nah, yang dimaksud tidak ada paksaan, kalau kita untuk melihat visi misi, kita dipaksa harus mengeklik beranda. Tapi kalau kita ingin melihat informasi BKK, apakah harus ke beranda dulu? Oh, tentu tidak. Kita bisa langsung ke BKK. Jadi untuk menu-menunya ini menggunakan navigasi non-linear. Tapi untuk informasi visi misi menggunakan navigasi hierarki. Jelas ya? Saya berharap jelas. Jadi untuk mengakses informasi BKK, kita bisa langsung tanpa melalui beranda. Kalau kita ingin menampilkan informasi visi misi, kita harus melalui beranda. Ini yang dinamakan hierarki. Kalau yang BKK antar menu ini adalah non-linear. Jelas ya? Semoga jelas. Nah, kemudian kita bahas apa ini? Interaksi sederhana, misalnya pengguna harus menekan keyboard. Oke, tentu kalau di Google Classroom kita tentunya mengeklik keyboard, kita posting, enter, kemudian mengirim jawaban, ya kan? Kemudian memindah halaman, itu adalah salah satu interaksi atau feedback. Semoga pengantar konsepnya. Jadi saya ulangi lagi, konsepnya adalah pemanfaatan komputer dengan menggabungkan beberapa unsur multimedia di dalamnya melalui perangkat-perangkat tertentu, ya kan? Kemudian memungkinkan pengguna melakukan navigasi. Jadi perbedaan antara multimedia dan multimedia interaktif adalah pengguna dapat melakukan navigasi. Dan multimedia non interaktif berarti sebagai pengguna kita hanya pasif. Contohnya misalnya kita nonton televisi, kita hanya bisa memilih channel, tapi kita tidak bisa menentukan program apa yang ingin kita dengarkan, kecuali kalian menggunakan TV berlangganan ya, yang offline itu. Jadi kalian bisa memilih channel apa aja ya kan, mau ditonton kapan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalian berhak mengontrol informasi yang ingin kalian akses di sini. Jadi ada navigasinya. Nah, dalam hal ini nanti kalian sebenarnya dituntut untuk dapat membuat media yang interaktif. Contohnya misalnya di sini ya, misalnya nih. Nah, jadi kalian nanti diharapkan bisa membuat media pembelajaran. Jadi sebenarnya media pembelajaran ini juga fungsinya ada 3 kan. Ada yang sebagai suplemen tambahan,
ada yang sebagai komplement, pelengkap, dan juga sebagai pengganti. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, menu-menu ini adalah menggunakan non-linear. Kita lihat dulu petunjuk. Ya, jadi kalau kita harus mengakses materi, kita harus belajar dulu. Semoga nanti kalian bisa mendapat inspirasi. Saya kira konsepnya paham dengan ini, semua paham. Yang intinya adalah interaksi, ada interaksinya. Nah, jenis-jenis media pembelajaran ada banyak. Mungkin next time kita bahas ya. Ada tutorial, ada drill and practice, ada simulasi, ada instructional game, ada hybrid, ada Socratic, ada inquiry, ada informasional. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, suplemen, komplement, dan substitusi. Yang intinya multimedia interaktif ini digunakan bertujuan untuk membantu, memudahkan manusia pada bidang-bidang tertentu, misalnya bidang bisnis dengan aplikasi e-commerce yang sudah sering kita gunakan, Shopee, Tokopedia gitu ya, untuk belanja online secara elektronik. Nah, itu pasti ada interaktifnya. Kita milih barang, kita order, kita payment, kita bayar ya. Kemudian di bidang pendidikan ya salah satunya pemanfaatan Google Classroom ini ya kan. Ini juga interaksinya juga bagus dari guru, dari siswa. Untuk hiburan yang banyak di sini juga contoh game-game, nah itu juga interaktif sekali ya. Jadi saya berharap pengantar ini bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, dan semoga kalian besok bisa menghasilkan karya yang luar biasa ya. Jadi nanti untuk pengantar paling Pak Her kasih sampel yang familiar aplikasinya. Kita menggunakan di sini nih ada jawaban dari si Pipit, misalnya ada PowerPoint, Adobe Flash, dan website. Nanti kita pertama paling menggunakan PowerPoint, nanti baru kita ke Adobe Flash, karena dalam situasi pandemi ini yang belum memungkinkan kita bertemu, mungkin di handphone kalian udah tersedia Office ya, bisa membuat media interaktif dari PowerPoint. Ya mungkin itu cukup dulu dari saya. Setelah ini nanti ada quiz ya, silakan kalian kerjakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan syukur murni dari apa yang kalian pahami. Jadi Pak Her berharap kalian berusaha sendiri dulu, baru mencari referensi-referensi yang ada, dan jangan sampai kopas banget gitu ya, tetap harus membuat kalimat-kalimat sendiri, dan saya yakin kalian bisa. Oke, terima kasih. Saya Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.